Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Palaviguna dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengenal manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi manusia purba itu sering disebut sebagai manusia prasejarah atau manusia yang hidup di awal abad, yaitu manusia yang disebut sebagai manusia yang belum mengenal tulisan. Di Indonesia sudah ada beberapa situs budaya manusia purba yang sudah diakui dunia melalui UNESCO. Contohnya adalah Sangiran. Kini Sangiran telah menjadi pusat penelitian dalam negeri ataupun luar negeri, serta sebagai tempat wisata. Selain situs ini, ternyata juga ada situs manusia purba, yaitu di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan manusia purba yang ada di Sangiran. Perjalanan kisah manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bentangan luas perbukitan tandus yang terletak antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal dengan nama Sangiran. Daerah ini memberi petunjuk bahwa adanya manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Dan di daerah ini merupakan situs yang paling lengkap se-Indonesia, bahkan se-Asia. Walaupun di daerah atau negara lain ada juga situs manusia purba, tapi di Indonesia, tepatnya di Sangiran ini, memiliki data-data yang paling lengkap dan yang paling penting. Situs ini memiliki luas sekitar 7-8 km. 7 kali 8 km. Situs Sangiran diwarnai oleh dengan bukitan yang bergelombang. Di Sangiran ini pertama kali ditemukan oleh Schemuling tahun 1864. Tapi saat penemuannya dilaporkan seakan terlupakan. Dan yang kedua didatangi lagi oleh peneliti juga, yaitu Eugene Du Bois. Beliau datang pada tahun 1934, tapi ia kurang tertarik dengan situs yang ada di Sangiran ini. Selanjutnya datanglah Gustav Heinrich Ralph von Königswald, menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Setelah penemuan von Königswald ini, barulah terkenal penemuan-penemuannya. Terutama yang terkenal adalah Sangiran 17 atau fosil Homo erectus yang ditemukan di endapan pasir fluvio volkanik di Pucang, bagian wilayah Sangiran. Berikut adalah gambarnya. Trinil yang kedua adalah di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tepatnya. Kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dan dari arah kota Solo. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah, sekitar 1 juta tahun yang lalu. Saat ini di Trinil berdiri sebuah museum yang menempati area seluas 3 hektar dengan koleksinya, yaitu tengkorak Wisentropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba atau yang disebut Felis tigris. Kemudian ada juga Stegodon trigonocephalus, dan yang terakhir adalah Bibos paleosondaicus. Situs ini dibangun atas prakarsa dari Profesor Teuku Jakob, ahli antropologi ragawi dari Universitas Gadjah Mada. Ditemukan juga beberapa tengkorak anak-anak di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Temuan ini ditemukan oleh warga yang sedang membantu penelitian Königswald dan Dufes. Perlu untuk dipertimbangkan karena ada batu apung yang berada di sekitar fosil tengkorak, dan pembicaraan ini mengundang banyak sekali peneliti karena diduga batu ini adalah batu tertua yang ada di Indonesia.
Jadi jika batu ini sudah ditetapkan penanggalannya, maka sudah dapat ditentukan penanggalan fosil tersebut. Tapi sampai saat ini belum ditemukan penanggalan yang pasti. Oleh karena itu masih banyak perdebatan antara peneliti-peneliti. Setelah dilakukan beberapa penelitian yang dilakukan para ahli, dapat disimpulkan terdapat beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praksara. Yang pertama adalah jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Connivold di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hal tersebut, para ahli menamakan sebagai manusia Meganthropus Paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Manusia ini diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan dari penelitian Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Rinil, sebuah desa pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, ini disebut Pithecanthropus erectus. Artinya, manusia yang dapat berjalan tegak. Jenis ini ditemukan di daerah Mojokerto juga, sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Dan yang terakhir, manusia purba ini diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen Tengah. Yang ketiga adalah jenis Homo. Fosil jenis ini pertama kali diteliti oleh von Reischauten di Wajak. Penelitian ini dilanjutkan oleh Eugene Dubois dan kawan-kawan, dan mereka menyimpulkan sebagai jenis Homo. Ciri-ciri manusia jenis Homo ini tidak jauh seperti manusia yang hidup sekarang. Hidup dan perkembangan manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Penyebarannya ada di Kepulauan Indonesia, Filipina, dan Cina Selatan. Homo sapiens memiliki arti sebagai manusia sempurna. Jadi bentuk fisiknya tidak jauh seperti manusia modern. Homo sapiens kadang juga diartikan sebagai manusia bijak karena sudah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tentang alam. Homo sapiens dengan pendahulunya Homo erectus, rangka Homo sapiens kurang kekar postur tubuhnya dibandingkan dengan Homo erectus karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Hal ini mengindikasikan bahwa Homo sapiens jauh lebih lemah dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Homo erectus. Tapi walaupun begitu, Homo sapiens juga dilihat dari ciri-ciri morfologis maupun biometrik. Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Berikut adalah penggolongan manusia Homo sapiens dapat dikelompokkan sebagai berikut. Manusia wajak adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh van Reischauten pada tanggal 24 Oktober 1888. Temuan manusia wajak ini menunjukkan bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu di Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang rasanya suka dicocok-cocokkan dengan ras-ras yang pokok terdapat pada zaman sekarang, sehingga manusia wajak dapat dianggap sebagai suatu ras tersendiri. Diperkirakan dari manusia wajak inilah subras Melayu, Indonesia, dan turut pula berevolusi menjadi ras Austromelanoisoid sekarang. Ciri-ciri manusia wajak. Pada fosil perempuan memiliki ciri muka yang datar dan lebar, akar hidung lebar dan bagian mulut menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya terdapat busur kening nyata, serta mempunyai volume otak sekitar 1630 cc. Pada fosil laki-laki, perlekatan otot sangat nyata, langit juga dalam. Rahang bawah serta gigi memiliki ukuran yang besar.
Kalau menutup gigi, maka muka atas akan mengenai muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diperkirakan tubuhnya setinggi 173 cm. Dengan demikian, manusia wajak bertubuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajak sudah termasuk sebagai Homo sapiens. Jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus. Manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun australomelanoid. Manusia liang buah. Manusia liang buah tempat ditemukannya sisa-sisa kerangka ini sudah sejak masa penjajahan menjadi tempat ekskavasi arkeologi dan paleontologi hingga 1989. Telah ditemukan banyak kerangka Homo sapiens dan berbagai mamalia seperti makhluk hidup gajah, stegodon, biawak, serta tikus besar yang barangkali menjadi bahan makanan mereka. Di samping itu ditemukan pula alat-alat seperti pisau, beliung, mata panah, arang, serta tulang yang terbakar yang menunjukkan tingkat peradaban penghuninya. Kerjasama penggalian Indonesia bersama Australia di tahun 2001 untuk mencari jejak peninggalan migrasi nenek moyang orang aborigin Australia di Indonesia. Tim Indonesia dipimpin oleh Raden Panji Sujono dan Pulisbang Arkeologi Nasional. Dan tim Australia dipimpin oleh Michael Morwood dari Universitas New England. Pada bulan September 2003, setelah penggalian pada kedalaman 5 meter, ekspedisi sebelumnya tidak pernah mencapai kedalaman itu. Ditemukan kerangka mirip manusia, tetapi luar biasa kerdil, yang kemudian disebut H. floresiensis. Tulang-tulang itu tidak membatu atau bukan fosil, tetapi rapuh dan lembab. Terdapat 9 individu namun tidak ada yang lengkap. Diperkirakan liang buah dipakai sebagai tempat perkuburan untuk pemindahan. Dilakukan pengeringan dan perakatan terlebih dahulu. Ciri-ciri manusia liang buah. Ciri-ciri manusia liang buah adalah mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil, dan dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kronikal tersebut berada jauh di bawah Homo erectus atau 1000 cc. Manusia modern Homo sapiens memiliki 1400 cc dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse, yaitu 380 cc. Perdebatan Pithecanthropus ke Homo erectus. Penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Hari Widianto menuliskan, perdebatan itu seperti berikut. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Dalam publikasinya itu, Du Bois menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. Pernyataan Du Bois itu kemudian menjadi perdebatan. Apakah benar atap tengkorak dengan volume kecil, gigi-gigi berukuran besar, dan tulang paha yang berciri modern itu berasal dari satu individu? Sementara orang menduga bahwa tengkorak tersebut merupakan tengkorak seekor gibbon. Gigi-gigi merupakan milik Pongo sp dan tulang pahanya milik manusia modern 50 tahun. Kemudian terbukti bahwa gigi-gigi tersebut memang berasal dari gigi Pongo sp. Berdasarkan ciri-cirinya yang berukuran besar, akar gigi yang kuat dan terbuka, dentikulasi yang tidak individual, dan permukaan oklusal yang sangat berkerut. Perdebatan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi berlanjut hingga ke Eropa. Tepatnya ketika Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Zoology Society di London.
Seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar zoologis tidak dimungkinkan memisahkan Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis dengan genus yang berbeda dengan manusia modern. Pithecanthropus adalah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Karena itulah, perbedaan itu hanya perbedaan spesies, bukan perbedaan genus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.